Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pertemuan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti janji saya minggu kemarin, bahwa pertemuan berikutnya adalah membahas mengenai pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Hari ini kita membahas mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Apa itu kewajiban asasi manusia? Saya harapkan kalian sudah tahu, karena kemarin sudah saya ingatkan untuk mencari tahu mengenai hak asasi dan pelanggaran HAM. Hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak manusia dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan itu kita sudah dilindungi haknya. Itu hak asasi secara umum. Kalau yang berlaku di negara kita atau negara Indonesia, hak asasi itu ada undang-undangnya atau diakui oleh undang-undang. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Itu mencakup antara lain hak untuk hidup. Jadi kita punya hak untuk hidup. Nah, yang kedua, hak berkomunikasi. Yang ketiga, hak untuk berkeluarga. Yang keempat, hak keamanan. Yang kelima, hak mengembangkan diri. Lanjutnya, hak kesejahteraan. Lanjutnya, hak memperoleh keadilan, serta hak perlindungan dan hak kemerdekaan. Itu undang-undang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya, yang diakui di Indonesia berdasarkan hak asasi menurut Piagam PBB atau Declaration Universal Human Rights 1948 yang meliputi hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak memeluk agama atau aliran kepercayaan, hak untuk hidup dan hak untuk kemerdekaan hidup, hak memperoleh nama baik, serta hak memperoleh pekerjaan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dari kedua undang-undang tadi hampir sama, pada hakikatnya itu mengakui hak yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, mengenai konsep kewajiban asasi manusia. Kalau hak tadi adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan. Kalau kewajiban asasi manusia adalah, kalau kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita penuhi. Nah, itu antara lain kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kewajiban yang kepada Tuhan Yang Maha Esa, otomatis kewajiban kita dengan atau hubungan kita dengan pencipta, yaitu mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu kewajiban manusia dengan Tuhan. Terus kewajiban manusia untuk tugas sebagai manusia. Manusia itu juga punya tugas sebagai manusia. Misalnya, suami bekerja untuk memberi nafkah pada keluarga. Itu tugasnya manusia itu. Yang ketiga yaitu kewajiban moral. Kalau moral kaitannya dengan hati nurani atas dasar norma benar dan salah. Misalnya mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Karena apa? Tiap masyarakat itu punya tata cara atau punya aturan sendiri-sendiri, tidak sama. Ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Makanya dimanapun kita berada, kita harus tetap taat dan patuh pada peraturan masyarakat setempat. Yang selanjutnya yaitu kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku. Kalau tingkah laku, contoh yang paling mudah yaitu menghormati orang tua. Itu paling mudah dan paling utama. Kenapa? Kita itu hidup karena orang tua kita. Itu pembahasan kita mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia pada minggu ini. Untuk mendalami materi lebih lanjut, kalian bisa mencari materi atau melalui video
sehingga pemahaman kalian akan lebih jelas lagi. Itu pertemuan pada minggu ini. Jika nanti ada kesulitan, kalian bisa berkomunikasi dengan saya atau dengan Bapak Ibu guru pengampu yang lain. Kiranya pertemuan pada hari ini kita cukupkan di sini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.